Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yasir Hamdan R dari kelas PJKRD NIM 20030150104. Baiklah, pada video kali ini saya akan melakukan presentasi di mata kuliah belajar motorik. Baiklah, langsung saja. Tahap-tahap dan teori belajar motorik. Tahapan belajar motorik terdiri atas tahap kognitif stage, tahap asosiatif atau tahap associative stage, dan tahap otonom atau autonom stage. Ketiga tahap ini harus mendapat perhatian lebih serius dalam belajar motorik agar hasil yang dicapai sesuai dengan harapan dengan waktu yang lebih efisien. Beberapa ahli sependapat bahwa belajar keterampilan motorik berlangsung melalui beberapa tahap. Motorik merupakan media dalam mempelajari pendidikan jasmani dan olahraga. Oleh karena itu, tahap-tahap belajar yang dilakukan adalah sama dengan orang belajar keterampilan yang lain. Rob 1972 membagi tahap belajar motorik dalam beberapa tahap, yaitu 1. Tahap pembentukan, 2. Tahap latihan, 3. Tahap pelaksanaan. Dan Smith 1988 mengutip pendapat Fitz dan Posner yang menyatakan bahwa belajar keterampilan motorik berlangsung melalui beberapa fase, yaitu 1. Fase kognitif, fase fiksasi atau asosiasi, dan 3. Fase otomatisasi. 1. Tahap kognitif. Dalam mulai mempelajari suatu tugas baru dibutuhkan informasi cara melaksanakan tugas gerak yang bersangkutan dengan benar. Oleh karena itu, pelaksanaan tugas gerak diawali dengan menerima informasi dan pembentukan pengertian. Tahap ini merupakan tahap awal dalam belajar motorik. Pada tahap ini seringkali terjadi kejutan berupa peningkatan yang besar bila dibandingkan dengan kemajuan pada tahap berikutnya. 2. Tahap asosiatif. Permulaan tahap kedua ini akan berlangsung setelah tahap pertama. Tahap kognitif selesai. Pada tahap ini asosiasi verbal mulai ditinggalkan dan si pelaku memusatkan perhatian pada bagaimana melakukan pola motorik yang baik atau benar. Permulaan dari tahap ini ditandai oleh semakin efektifnya cara siswa melaksanakan tugas motorik dan mereka mulai mampu menyesuaikan diri dengan keterampilan yang dilakukan. Lutan 1988. Tahap ini oleh Rahantoknam 1988 disebut sebagai tahap latihan yang merupakan rangkaian dari tahap perencanaan pelaksanaan. 3. Tahap otomatisasi. Tahap ini merupakan tahap paling akhir dari belajar motorik. Rahantoknam 1988 menyatakan bahwa pada pelaksanaan otomatis maka belajar keterampilan makin ringan dalam penyelesaian suatu tugas atau keterampilan, dan ini berarti makin menurun stres yang dialami oleh siswa. Pada fase ini, siswa mampu melakukan seluruh rencana pelaksanaan secara otomatis atau tanpa disadari sama sekali. Siswa telah mencapai rangkaian gerakan melalui latihan yang sesungguh-sungguh dan rentangan kesalahan mulai berkurang. Pola gerakan sementara telah disempurnakan dan siswa melakukan seluruh pola gerakan secara otomatis dengan hasil yang cukup memuaskan. Untuk tahap pertama, Adams menyebutnya dengan istilah motor verbal. Lutan 1988, sedangkan Rahantoknam 1988 menyebut tahap ini dengan istilah tahap formasi rencana. Pada tahap ini, siswa harus memahami apa yang diperlukan oleh keterampilan atau tugas tersebut. Siswa harus memformulasikan rencana pelaksanaan. Dan apabila telah memperoleh konsep-konsep verbal yang cukup, maka dia akan mencerna keterampilan tersebut sampai pada taraf tertentu pada fase ini. Dan Fitz 1965 menyebut tahap ini sebagai tahap fiksasi. Pada tahap ini gerakan yang dilakukan siswa tidak lagi untung-untungan, tetapi makin konsisten. Gerakan siswa makin terpola dan mereka mulai menyadari kaitan antara motorik yang dilakukan dan hasil yang dicapai. Adams menyebutnya sebagai motor stage. Pada tahap ini motor verbal semakin ditinggalkan dan siswa mulai menyusahkan perhatian bagaimana melakukan pola gerakan yang baik dan
daripada mencari pola mana yang dihasilkan. Yang menarik adalah pelaksanaan tugas gerak yang dilaksanakan tidak terganggu oleh kegiatan lain yang terjadi secara simultan, dan siswa tidak terlalu banyak menumpahkan perhatian pada tugas gerak yang sedang dilaksanakan. Keuntungan dari otomatisasi gerakan ini, siswa akan mendapat memproses informasi penting yang lain yang dapat menunjang tugas gerak seperti taktik yang bermain yang harus digunakan. 1. Teori belajar motorik. Teori Adams 1971 mengembangkan teori belajar motorik yang disebut dengan teori jalur tutup. Teori ini menyatakan bahwa proses belajar motorik berlangsung pada jalur tutup. Maksudnya umpan balik dari anggota badan yang terus-menerus selama latihan merupakan sumber koreksi utama untuk kebenaran suatu gerakan. Dengan kata lain, dapat dijelaskan apabila seseorang melakukan suatu gerakan maka akan menghasilkan umpan baik intrinsik yang berguna untuk mengarahkan gerak anggota badan dan penggunaan waktu timing yang tepat. Untuk memperoleh gerakan yang tepat, peranan jejak persepsi perceptual trace merupakan faktor yang paling menentukan. Ini berarti setiap kali orang mencoba maka makin kuat jejak perspektual yang dimiliki dan kemungkinan kesalahan makin kecil. Pengerahan gerak ke arah sasaran yang dihendak dapat menghasilkan perubahan karena adanya umpan balik yang terjadi secara terus-menerus sehingga meninggalkan jejak perseptual. Kesalahan gerak yang terjadi selama latihan memiliki efek yang negatif. Hal ini disebabkan jika terjadi di suatu kesalahan, maka umpan balik yang diperoleh akan berbeda dengan gerakan yang benar. Karena kondisi tersebut, jejak perspektual mengambil alih sebagai pengontrol terhadap gaya yang terjadi. Menurut Adams 1971, pengetahuan tentang hasil bukan merupakan alat untuk penguatan reinforcement, tetapi hanya merupakan hadiah. Hal ini disebabkan siswa bukan penerima hadiah secara pasif, tetapi secara aktif. Siswa terlibat baik secara verbal maupun memprediksi tugas yang dipelajari. Jadi pengetahuan tentang hasil hanya merupakan informasi yang dapat membantu memecahkan masalah. Seseorang pada saat melakukan gerakan juga mampu mendeteksi kesalahan umpan balik intrinsik yang diterima dibandingkan dengan jejak persepsi. Perbedaan kedua hal tersebut merupakan kesalahan yang ditanggapi. Dengan cara ini, terjadilah penguatan subjektif reinforcement subjektif untuk membantu gerakan menuju suatu target tanpa menggunakan pengetahuan tentang hasil. Walaupun demikian, kesalahan yang terjadi secara terus-menerus pada saat latihan sangat membahayakan karena ada keterkaitan antara koreksi dan jejak persepsi. 2. Teori skema. Smith 1988 telah mengembangkan teori skema yang memiliki konsep dasar bahwa proses belajar motorik berlangsung pada jalur terbuka, tetapi tetap mengaku adanya proses kontrol jalur tertutup. Teori Adams. Beberapa teori Adams yang masih relevan dengan teori skema antara lain: A. Penekanan pada penguatan subjektif. B. Berlaku juga pada gerak lambat. C. Perlunya memori untuk memproduksi dan mengevaluasi gerakan. 2 kondisi memori yang dimiliki teori skema yaitu: A. Memori ingatan, recall memory, bertanggung jawab untuk memproduksi gerakan, dan B. Merupakan pengenalan recognition memory, bertanggung jawab untuk mengevaluasi respon. Smith 1988 memori ingatan terlihat dalam program-program motorik dan membawa berbagai parameter untuk gerakan. Sistem sensori pengenalan. Dalam proses belajar keterampilan motorik, Smith 1988 menjelaskan, setelah suatu gerakan dilakukan, maka secara singkat individu akan menyimpan 4 hal yaitu: A. Kondisi awal, misalnya posisi tubuh, berpindah titik, berat dan sebagainya yang ada sebelum gerakan. B. Parameter-parameter yang diberikan untuk program motorik umum dan telah disimpan. C.
Hasil gerakan dalam pengertian pengetahuan tentang hasil disimpan dan D. Konsekuensi sensori dan gerakan. Cukup sekian untuk presentasi saya pada tugas belajar motorik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.